Nah, rangkaian-rangkaian isi dari akhirat tadi kan, setelah di padang mahsyar, kemudian Nabi di padang mahsyar itu seru lagi, di alam kubur aja udah seru tuh, kemudian kiamat lebih seru lagi, dibangkitkan dari kubur, sekilas ya, masuk padang mahsyar, itu seru lagi. Wah, ada isi-isinya lagi di padang mahsyar itu, kemudian neraka dan surga, lebih seru lagi. Neraka berlapis-lapis, surga berlapis-lapis kan. Uh, Kalau neraka nih 7 lapis misalkan, nah, surga itu ada yang bilang 8 lapis, ada juga ada itu hadis ya, ada juga hadis lain menyebutkan 100 lapis dan lain sebagainya. Kesimpulannya apa? Jangan bingung di lapisan-lapisannya berapa lapis enggak. Kalau kita jalan, ya udah. Saya jalan dari sini ke kamar mandi misalkan, udah melewati berapa lapis ini? Maksudnya berapa tindak yang saya lewatin? Saya ngelewatin bangku, saya ngelewatin eh, apa namanya kamar, saya ngelewatin kayak gitu maksudnya. Di kamar juga berlapis-lapis lagi kayak gitu. Jangan jangan di jangan di terlalu eh, ngutak-ngutak di situ, energi kita habis di situ. Udah makanya gampangnya berlapis-lapis aja gitu. Nah, kemudian di akhirat itu juga ada Lauhul Mahfuz ya. Kemudian ada apa lagi tuh namanya? Ya Lauhul Mahfuz ya, itu aja. Sidratul Muntaha nanti ya udah ujung akhirat itu. Ya, indah Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa kan gitu. Di sisi Sidratul Muntaha, indah di sisinya Sidratul Muntaha yaitu Jannatul Ma'wa, surga yang tinggi penuh kenikmatan dan lain sebagainya. Ada Lauhul Mahfuz, ada Sidratul Muntaha. Lauhul Mahfuz itu ibaratnya peta di awal, Sidratul Muntaha peta di akhir ya, gampangnya begitu. Ini buat gampang-gampang aja kita pakai istilah-istilah update-update aja biar mudah dipahami. Loh peta di akhir ada lagi. Iya, sebab itu baru 2 lapis, jasmani dan ruhani. Jasmani dan jiwa ya. Nah, kemudian masuk ke ruh, lebih luas lagi. Kan ada hadisnya tuh buat Nabi. Langit pertama seperti apa luasnya ya kan? Langit pertama, langit kedua sampai 7 ya kan? Itu makin naik itu makin luas. Bahkan digabung-gabungkan tuh. Contoh misalkan di karakter hadis ini ya. Nanti silakan dicari saja sendiri tuh hadisnya ya. Langit pertama, bagaimana luas langit pertama? Ya bumi beserta isinya digabungkan, dilempar ke padang pasir seperti cincin. Nah itulah luasnya langit pertama. Dan Nabi ditanya lagi oleh para sahabat kan, luasnya langit kedua seperti apa wahai Nabi kan? Yaitu digabungkan langit pertama, berikut isi-isinya, kemudian dunia dan isi-isinya digabungkan seperti cincin dilempar ke padang pasir. Nah, itulah padang pasir itulah langit kedua. Kemudian ditanya lagi langit ketiga seperti apa? Wahai Rasul gitu. Ditanya Rasul tuh berarti jiwa kan alam akhirat sesuai berarti kan. Nah, yaitu langit kedua dan langit pertama kemudian dunia dan isi-isinya digabungkan itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Padang pasir itu itulah langit ketiga. Nah, cincin itulah langit kedua ke satu dan dunia dan isi-isinya dan seterusnya sampai kan. Itulah dari Sidratul Muntaha itu.
Jadi ya sulit digambarkan itu seperti apa. Surga tertinggi aja sulit digambarkan. Bahkan ya alam kubur aja sulit digambarkan. Surga tertinggi lebih sulit lagi. Kemudian setelah surga lebih sulit lagi. Berarti gambarannya langit ketujuh itu seluas apa? Ini kias ya hadis ini. Digabungkan langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 berikut dunia dan isi-isinya itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Ya pokoknya maksudnya nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada ujungnya lah, gampangnya begitu. Nah kemudian yang terakhir adalah guru ruh gitu. Nah guru ruh ini gurunya ya sudah Allah sendiri atau maharuh. Itu aja patokannya. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi untuk bisa berguru kepada Allah ya berguru kepada ulil amri minkum dulu, kemudian berguru kepada Rasul atau guru jiwa, nah, kemudian berguru kepada Allah. Nah, 3 gambaran lapisan ini. Kemudian bagaimana yang mentafsirkan ulil amri adalah jabatan duniawi, ya, seperti kalau zaman dulu raja-raja, sistem pemerintahan itu ya, atau zaman sekarang itu ya dari mulai RT sampai presiden. Nah, ya kalau mau ditempel-tempel kepada urusan dunia, tafsiran duniawi ya masuk-masuk aja. Cuman yang sangat nggak pas sekali, jauh dari maksud dan tujuan. Gitu. Makanya itu dia Quran berlapis-lapis kan. Kalau kita pahami Quran itu yang hanya 30 juz itu dan memahami pakai otak, sudah pemahaman kita sangat kerdil sekali. Ulil amri itu adalah para nabi dan rasul dan penerus-penerusnya yang kita sebut dengan ulama waris. Coba perhatikan. Atiullah wa atiur rasul. Ada atiunya di dua ini kan. Maksudnya apa? Jangan ditolak sama sekali. Ya maksudnya mereka tuh selalu aktif. Allah ya dengan maha adanya kan. Nggak bakal la ta'khudhu sinatu wala naum. Iya nggak bakal lalai, nggak bakal tidur. Kemudian ar-rasul ya unsur Allah, ini cahaya Allah sendiri. Sama bersinar terus. Nggak ada awal, ya nggak lalai dan nggak tidur kan gitu kan. Makanya wajib kita taati terus. Coba perhatikan berikutnya. Wa ulil amri minkum. Kok nggak ada kata-kata wa ati'u ulil amri minkum. Minkum ini kan yang berhak memerintah di antara minkum, di antara kalian kan. Ya berlaku buat kita juga berarti. Berarti ada guru jasmani itu. Dan perhatikan juga nggak ada wa ati'u ulil amri minkum. Itu apa maksudnya? Ya karena jasmani itu menyesuaikan diri ya. Sebab para nabi dan rasul ini tentu juga para pewarisnya mempunyai sifat kasih sayang ya. Ada toleransinya gitu. Ya seperti ya nggak mungkin murid yang baru bisa merangkak
disuruh langsung terbang misalkan. Ya pasti disuruh belajar berjalan. Maksudnya apa? Bertahap gitu. Jadi sesekali perintahnya kadang nggak keluar tuh.